Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan eh, mengetahui bagaimana cara kita menentukan luas lingkaran. Nah, pertama yang kalian perlu persiapkan adalah penggaris, kemudian jangka, kemudian lem atau perekat, gunting, bolpen boleh, spidol boleh, dan yang paling utama adalah kertas lipat. Pilih 2 lembar kertas lipat yang berbeda warna. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk 2 lembar kertas lipat ini nanti kita akan melakukan sama. Oke, untuk kertas lipat yang pertama, Ibu Rana sisihkan dulu. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah kita lipat kertas ini menjadi 2 bagian yang sama sebanyak 2 kali. Tapi lipatannya harus berbeda. Contoh, Rana akan melipat menjadi seperti ini. Ini baru 1 lipatan. Kemudian Rana lipat lagi. Nah, jadi kita sudah melipat kertas ini sebanyak 2 kali. Lipatan yang pertama, kemudian lipatan yang kedua. Nah, lalu untuk kertas lipat yang kedua, Rana akan melipat dengan cara yang berbeda lagi. Jadi kalian boleh bebas memilih ke arah mana lipatan yang akan kalian tentukan. Untuk kertas lipat yang kedua, seperti ini. Nah, ini lipatan yang pertama, kemudian lipatan yang kedua, Rana balik arahnya. Oke, kedua kertas lipat ini sudah Rana lipat sebanyak 2 lipatan dan lipatannya membagi 2 sama besar. Nah, inilah yang dinamakan simetri lipat. Garis-garis bekas lipatannya ini dinamakan simetri lipat. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah dari 2 garis bekas lipatan ini ada titik potong di tengah-tengah sini. Nah, kita tebalkan titik potong di tengah-tengah ini menggunakan spidol atau ballpoint. Kertas lipat yang pertama, ini untuk kertas lipat yang kedua. Nah, titik potong inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat lingkaran di kertas lipat ini. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melipat dan memberi titik, kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Oke, kita gunakan jangka ya. Karena sudah pernah membuat tutorial membuat lingkaran dengan jangka. Nah, kita siapkan penggaris. Karena jari-jarinya 5 cm berarti kita ukur dari 0 sampai 5 cm. Nah, sebegini ya, 0 sampai 5 cm. Oke. Kemudian kita letakkan jarumnya di titik pusat lingkaran yang sudah kita tebalkan tadi. Kita buat lingkaran di sini. Kita tebalkan garisnya. Begitu juga dengan kertas lipat yang kedua. Selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membagi. Kita perhatikan 2 lingkaran ini terbagi menjadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita akan membagi lingkaran ini menjadi 16 bagian. Ini kan baru 4, 1, 2, 3, 4. Bagaimana caranya kita membagi menjadi 16 bagian tapi hanya dengan melipat. Tidak boleh kita menggaris-garis. Kita hanya boleh melipat karena ini tadi lipatannya begini kan. Nah, ini baru terbagi menjadi 4 bagian. Nah, supaya jadi 16 bagian berarti apa yang kita lakukan? Nah, coba kita lipat seperti ini. Nah, kita buka. Sudah berapa bagian ini? Bagiannya harus sama ya.
Nah, ini masih lebih besar, berarti ini kita lipat lagi. Bagiannya 16 bagian itu harus sama besar. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan berapa bagian? 1, terlihat gak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 bagian. Nah, supaya jadi 16 bagian, apa yang kita lakukan? Yuk, perhatikan ya. Kita lipat 1, 2, berarti harus kita bagi 2 lagi. Nah, 3, ingat ya, tadi titik potongnya di sini ya. Nah, kita lipat, nah searah dengan titik potongnya. Ini sudah membagi 2 lagi. Nah, jadinya seperti ini. Ya, kalau kalian salah melipat nanti jadinya bisa kotak-kotak. Oke, kita buktikan. Kita akan buka lipatannya ke bentuk semula. Nah, terlihat tidak? Ada berapa bagian sekarang? Ya, kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, lingkaran ini sudah terbagi menjadi 16 bagian. Oke. Untuk lebih jelasnya kita tebalkan sesuai dengan garis baginya tadi. Kita akan tebalkan ya. Buat garis serapi mungkin, selurus mungkin. Nah, makanya Budana menggunakan penggaris biar hasil garis baginya ini menjadi rapi. Oke. Nah, sudah semua ya, sudah terlihat ya sekarang ada 16 bagian. Oke, nah untuk kertas lipat yang kedua tadi juga kita perlakukan sama. Masih ingat caranya? Kita lipat seperti ini. Kita ulang ya, biar kalian lebih paham ya. Ingat ya, titik potongnya tadi di sini. Nah ini ya, jadi kita yang dilipat dasarnya adalah titik potongnya. Lalu seperti ini. Di sini ya, lalu lipat lagi, nah, lipat sekali lagi. Nah, bentuknya menjadi seperti ini, yang rapi, yang hati-hati. Nah, ini juga mengetes keterampilan tangan kalian. Oke, jadi seperti ini, kita buka, pasti hasilnya sama dengan yang biru. Nah, ini ya, sama ya. Lalu kita tebalkan juga sama langkahnya, lakukan dengan penggaris agar garis yang kalian menjadi rapi. Nah, lingkaran ini juga sudah terbagi menjadi 16 bagian yang sama. Lalu langkah selanjutnya kita potong lingkaran ini sesuai dengan garis-garisnya. Oke.
Kita pastikan keduanya berukuran sama ya. Nah, oke, sekarang kita potong sesuai dengan bagian-bagiannya tadi. Jadi nanti kita akan punya berapa? Satu lingkaran dengan 16 bagian, lingkaran pertama, kemudian lingkaran kedua juga dengan 16 bagian. Berarti kita punya 32 bagian kecil lingkaran. Nah, ini untuk lingkaran pertama, ini untuk lingkaran kedua. Lalu langkah selanjutnya kita ambil 8 bagian saja. Pilih bagian yang terbaik. Nah, kita hanya pilih 8. 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Nah, yang ini kita sisihkan. Oke. Kemudian berarti ini berapa bagian lingkaran yang ini? Tadi kan kalau 16 satu bagian lingkaran. Berarti kalau 8 dia hanya setengah bagian lingkaran. Yang merah juga gitu, kita sisihkan 8 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kelebihan 1. Ya. Yang lain kita sisihkan. Berarti ini setengah bagian lingkaran, ini juga setengah bagian lingkaran. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyusun setengah bagian dengan setengah bagian ini menjadi sebuah bangun yang berbeda. Oke. Nah, cara menyusunnya adalah selang-seling seperti ini. Nah, kalau ini ujungnya di bawah, berarti nanti yang satu ujungnya harus di atas. Seperti ini ya, selang-seling sedemikian rupa. Kita akan rekatkan dengan menggunakan perekat atau lem. Tempelkan serapi mungkin. Keterampilan menggaris, menempel, dan menggunting sangat diperlukan di sini. Selang-seling. Kalau yang biru menghadap ke bawah berarti ke bawah terus ya. Lakukan sampai selesai. Jadi yang merah selalu menghadap ke atas, yang biru selalu menghadap ke bawah.
cek yang biru sudah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas 8 ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, yang tadinya lingkaran sekarang menjadi bangun yang berbeda. Tapi ini sama-sama tersusun dari 16 bagian lingkaran. Oke, kira-kira bentuk apa yang bisa kalian peroleh dari sini? Yang tadinya lingkaran sekarang menjadi bangun seperti ini. Ya, bangun ini mirip dengan jajar genjang. Panjang yang merah dari ujung ke ujung ini berarti setengah lingkaran. Yang biru dari ujung ke ujung juga setengah lingkaran. Oke, setelah ini kita perhatikan slide PowerPoint-nya. Terima kasih. Oke. Tadi kalian sudah membuat sebuah bangun yang dibuat dari sebuah lingkaran. Seperti ini ya. Nah, Saudara akan gambarkan ulang di slide. Nah, bangunnya adalah seperti ini. Nah, sama ya. Di situ hanya hitam putih. Kalau yang kita buat tadi berwarna. Oke. Nah, bangun ini tadi sama bentuknya seperti bangun apa? Kalian tahu ini bangun apa? Ya, itu adalah bangun jajar genjang. Jadi sebuah lingkaran ternyata bisa diubah bentuk menjadi sebuah jajar genjang. Artinya apa? Luas jajar genjang itu sama dengan luas lingkaran. Jadi luas lingkaran yang kita buat tadi ternyata sama dengan luas jajar genjang yang di bawah ini. Nah, ingatkah kalian? Tadi dari ujung yang merah ke ujung yang merah, panjangnya adalah setengah keliling lingkaran. Nah, sedangkan yang berwarna garis itu, nah itu adalah apanya lingkaran? Nah, itu adalah jari-jari lingkaran. Ya, sehingga kalau kita tuliskan pada sebuah jajar genjang, maka yang di garis bawah itu sebagai alas itu adalah setengah keliling lingkaran, sedangkan tinggi jajar genjang itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, kalau kita mencari luas jajar genjang, masih ingat jajar genjang itu luasnya adalah panjang kali lebar atau alas kali tinggi. Alasnya adalah setengah keliling lingkaran, kemudian tingginya adalah jari-jari. Nah, masih ingat keliling lingkaran? Keliling lingkaran PD atau boleh kita sebut sebagai PD untuk mempermudah ya, PD atau Pi dikali D. Nah, karena dia setengah keliling lingkaran, berarti kita menuliskan setengah kali Pi kali D. Itu setengah keliling lingkaran. Masih harus dikali dengan jari-jari. Simbolnya jari-jari adalah R. Nah, setelah seperti ini, kita ubah. D itu berasal dari 2 kali R. Jadi D kita ubah menjadi 2 kali R. Nah, masih harus dikali dengan R. Sehingga 2 bisa kita sederhanakan. Nah, tidak ada lagi 2 ya, karena setengah dikali 2 habis. Nah, apa yang kita peroleh sekarang? Nah, yang kita peroleh tinggal, ya, coba tolong diperhatikan ya. Pi kali R kali R. Nah, karena tadi setengahnya sudah hilang. Pi-nya boleh 22/7 kalau dia R-nya merupakan kelipatan 7 atau 3,14. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa untuk mencari luas lingkaran bisa kita cari dengan mengalikan pi, R, dan R. Nah, untuk yang keliling, pi kali D, pi kali D, PD. Untuk luas lingkaran bisa kita singkat menjadi pororo. Pi kali R kali R atau pororo.
Itu hanya mempermudah ingatan saja. Oke, pororo. Pi kali R kali R. Jadi R yang kita pakai. Kalau keliling lingkaran, D yang kita pakai. Oke, paham ya sampai sini? Buran yakin kalian pasti paham. Nah, jadi kalau ditanya, lu dari mana? Kenapa luas lingkaran bisa Pi kali R kali R? Kita sudah mempraktekkan dengan cara seperti ini. Oke. Sekarang kita ke soal latihan agar kalian lebih paham. Nah, perhatikan. Di sini ada gambar lingkaran dan kalian disuruh mencari luasnya. Sebelum kita mencari luas, identifikasi dulu gambar yang ada di soal. Nah, soalnya terdiri dari gambar lingkaran, tapi tidak hanya satu lingkaran, ada dua lingkaran. Yang pertama lingkaran besar, ya, berarti 56 ini adalah diameter dari lingkaran besar. Kemudian dari titik pusat ke keliling lingkaran besar dibuat lagi sebuah lingkaran kecil. Nah, di sini terlihat lingkaran kecil terbagi menjadi 8 bagian. Kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi yang diarsir hanya 4. 4 dari 8 bagian. Berarti untuk lingkaran kecil yang diarsir hanya 4/8 atau setengah bagiannya. Nah, berarti untuk mencari luas arsiran adalah kita mencari luas lingkaran besar tetapi dikurangi yang bolong ini yang tidak diarsir. Tadi ada setengah lingkaran kecil. Oke, luas lingkaran besar. Karena D-nya adalah 56 berarti R-nya adalah 28. Kita menggunakan Pi yang 22/7. Pororo. Pi kali R kali R. Ternyata hasilnya adalah 2464. Ini bisa kita sederhanakan 7 dengan 28. Ini ya, kita sederhanakan 7 dengan 28. Dapat 1, yang 28 dapat 4. Nah, tinggal kalikan 22 kali 4 kali 28, ternyata hasilnya adalah 2464. Bagaimana dengan setengah lingkaran kecil? Nah, setengah lingkaran kecil berarti karena dari P ke sini adalah jari-jari lingkaran besar dan itu merupakan diameter lingkaran kecil, maka R lingkaran kecil adalah 28 dibagi 2, 14. Karena hanya setengah, berarti setengah kali pororo kali 22/7 kali 14 kali 14. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 2 dengan 22. Dapat 1. Ini dapat 11. Oke, bisa 7 dengan 14. Nah, ini dapat 1, ini dapat 2. Maaf, tulisannya kok jelek sekali. Nah, berarti kita bisa menghitung 11 kali 2 kali 14. Ternyata hasilnya adalah 308. Kita tinggal kurangkan. Oh, maaf, kenapa ditambahnya? Harusnya dikurang ya. 2464 dikurangi 308. Nah, karena tadi dikurang ya. 2464 dikurangi 308. Hasilnya adalah 2156. Jadi ini tandanya dikurang ya. Kita ganti ya, ini dikurang. Hasilnya adalah 21 2 1. Oh, maaf, tangannya terlalu kaku. 5 6. Jadi yang betul adalah 2156 cm pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Maaf, ada kesalahan tulis di sini, harusnya dikurang. Oke, paham ya? Jadi untuk kalian dapat mengerjakan soal yang bentuknya gambar, diperhatikan dulu gambarnya terdiri dari apa. Apakah hanya satu lingkaran atau dua lingkaran atau bahkan 3 lingkaran. Kemudian identifikasi dulu satu lingkaran berapa R-nya. Nah, lingkaran yang kedua berapa R-nya untuk lebih mempermudah. Oke, selanjutnya adalah untuk soal ceritanya. Nah, soal cerita yang berkaitan dengan luas lingkaran. Contohnya adalah seperti ini. Nah, taman kota berbentuk lingkaran dengan diameter 35 m. Nah, berarti ada satu lingkaran, kan?
taman ditanami rumput sehingga seluruh permukaannya tertutup. Berarti lingkaran itu ditutup semua oleh rumput. Nah, inilah dia kata kunci dari luas lingkaran. Seluruh permukaan tertutup oleh rumput. Itu ya kata kuncinya. Ditanyakan berapa meter persegi rumput yang dibutuhkan. Dari sini juga sudah terlihat ini ada satuan meter persegi. Oh, ini berarti luas. Ya. Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah diameter. Karena untuk luas yang kita butuhkan jari-jari, berarti jari-jarinya adalah 35 bagi 2. Tulis aja 35 per 2. Ini akan lebih mempermudah. Tidak perlu dijadikan desimal. Ya, ini akan lebih mempermudah karena nanti kita akan melakukan penyederhanaan pecahan. Oke, berarti luasnya adalah ro. Nah, kita pakai pinnya 22 per 7 kali 35 per 2 kali 35 per 2. Nah, ini yang Bu Ratna maksud. Kita akan menyederhanakan lebih mudah di sini. Ini 1, ini 11. Kemudian 7 dengan 35. Yang ini dapat 5. Yang ini dapat 1. Nah, berarti kita tinggal mengalihkan 11 kali 5 kali 35 dibagi 2. Nah, ini akan lebih mudah. Ketemunya adalah 900. Nah, kita bermain dengan koma ketika membagi saja. Jadi tidak dari awal. Ya, makanya matematika itu sebenarnya mudah. Tidak ada yang sulit. Asal kita punya trik dan banyak berlatih. Nah, ketemulah luas rumput yang dibutuhkan adalah 962,5 cm pangkat 2. Seperti itu ya. Diulang-ulang, insya Allah kalian bisa. Perhatikan, praktek dengan baik. Bu Ratna yakin kalian bisa. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Salam sehat anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.